Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kehadiran Bapak Sabar Suharno, yaitu aktivis sosial. Nah, kita akan ngobrol banyak tentang kegiatan Pak Suharno, Pak Sabar. Langsung saja kita sapa. Swastiastu. Swastiastu. Iya. Terima kasih sudah hadir loh di Bali Now, sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya di Bali Now. Apa kabar Pak Sabar? Kabar baik. Kabar baik, sehat ya? Sehat. Oke, kita mau ngobrol banyak tentang apa nih ya? Tentang kegiatan Pak Sabar ya, yang ternyata memiliki jiwa sosial yang jarang orang lakukan gitu ya. Sebelum kita ngobrol banyak nih, apa sih kesibukan Pak Sabar? Iya, saya kesibukan sekarang total bersih-bersih trotoar. Saya memang sudah memensiunkan diri. Saya sudah hidup saya non profit lah. Saya sudah tidak cari sesuatu lagi. Sudah tidak memikirkan pemasukan. Tidak. Yang penting melakukan segalanya kegiatan untuk biar sehat lah. Untuk diri sendiri. Iya, untuk diri sendiri saja. Kemudian berdampak untuk lingkungan. Iya, begitu saya lihat. Berarti Pak Sabar ini suka bersih-bersih trotoar di seputaran mana Pak Tadinya Sabar? saya di Pantai Padanggala itu, trotoar 2 km itu. Terus setelah selesai saya melebar ke bypass Sanur itu. Terus ada yang komentar, Pak, di sini jalan Ida Bagus Mantra, trotoarnya kotor, banyak sampah. Ya, saya ke sana gitu. Sampai sebegitunya Sampai ya. sebegitunya. Pak Sabar, sebetulnya backgroundnya Pak Sabar tuh apa sih? Iya, background saya lahir di desa, di Sragen, dekat Solo. Saya di sana petani lah berawal. Terus berjalannya waktu saya jadi pesulap 15 tahun. Saya sampai ngamen keliling sulap 20 negara. 20 negara? Iya, sekitar tahun 2018 sebelum pandemi itu. 2 tahun? 2 tahun. Sampai Amerika Selatan yang ada orang Indonesia di sana, Suriname itu. Suriname, ya. Iya. Terus ke Eropa. Eropa itu kan satu visa bisa untuk 25 negara, jadi bebas kita kemana-mana. Dan Pak Sabar bawa loh ininya, apa? Ini 20 negara. Iya, ini sudah penuh, jadi ganti paspor yang satunya itu. Dan itu kegiatannya apa itu? Bisa selama 2 tahun bisa ke 20 negara? Iya, saya ngamen saja. Memang saya ibaratnya kayak itu backpacker lah. Oh, backpacker. Iya, backpacker, tapi backpacker ala pesulap. Oh, berarti ngamen sulap? Ngamen sulap, di alun-alun, di tempat-tempat publik gitu. Oh, berarti nggak ada yang apa istilah sponsor untuk mendatangkan ke sana? Enggak. 100% sendiri. Sendiri. Iya. Terus kena pandemi saya istirahat total. Terus itu tak jadikan momen saya untuk pensiun lah. Saya waktunya untuk pensiun. Jadi di sulap itu ada kode etik. Jadi bermain sulap itu kuncinya nomor 1, kita harus tahu kapan mulai dan kapan berhenti. Ya, ketika penonton sudah minta-minta, kita harus baru main sulap. Jangan belum apa-apa sudah main sulap. Terus ketika penonton masih seneng-senengnya, kita harus berhenti. Jadi saat di atas itu benar-benar kita aplikasikan kepada hidup saya. Jadi saya harus tahu kapan saya berhenti, kapan saya pensiun. Model sulapannya gimana? Iya, saya mau praktekkan satu. Boleh. Saya sekarang memang sudah pensiun 100%. Ini biasanya benar-benar enggak ya? Iya, ini untuk iseng saja. Oke. Ini yang termudah, tergampang. Sesimpel gitu. Saya punya sapu tangan. Saya masukkan dalam genggaman saya. Nah, saya bagi 2. Saya buka, hilang. Hah? Saya di sebelah Pak Sabar loh, nggak berkedip loh. Itu kemana larinya? Ya, sudah hilang. Hebat ya, ini masternya. Iya, trik, semuanya trik. Tidak ada mantra, tidak ada sihir. Murni keterampilan tangan. Semakin sering kita memainkan, semakin halus, semakin nyaris nggak kelihatan. Saya nggak berkedip loh barusan. Kenapa nggak sampai terlihat ya? Iya. Itu hebatnya begitulah sulap. Berarti jangan salahkan saya, salahkan mata Anda. Betul. Hebat. Saya akui ternyata Pak Sabar ini luar biasa ya, permainan sulapnya pantas saja karena sudah pengalamannya 20 negara loh. Iya kan, luar biasa. Dan sekarang akhirnya kembali ke Indonesia. Saat itu kembali ke Indonesia langsung ke Bali atau kembali? Enggak. Ke Bali. Iya, ke Bali ini saya setelah pandemi itu. Saya bosan sekali di rumah. Terus istri saya juga kebetulan pas pandemi itu kena kanker payudara. Terus kita merenung. Pokoknya selesai pandemi kita pindah ke Bali.
gitu. Dan kita menikmati sisa hidup di Bali lah, Di kayak Bali. bule-bule. Iya, pokoknya yang penting kan tabungannya penuh ya Pak Iya, Sabar. ya sudah nggak penuh tapi ya sudah dihitung cukup lah. Cukup Sama lah untuk kadang sekian. disupport anak lah Oh sedikit-sedikit. iya, kalau wah kurang. luar biasa ya Iya. itu kenikmatan hidup, Iya. menikmati masa tua berdua, Iya. tapi bebas finansial. Iya. Sudah luar biasa. Dan akhirnya sekarang hari-harinya Pak Sabar itu diisi dengan bersih-bersih Bersih-bersih, lingkungan. iya. Ya itu awalnya gimana sih? Awalnya itu ya saya di Bali ini 2 tahun. Mm-mm. Saya masuk ke sini pertama itu 20 Juli 2023. Oh baru aja Iya, ya? iya 2 tahun kurang lah. Nanti Juli ini 2 tahun. Iya. Saya cari kosan, terus saya kos di Padang Gala. Saya setiap hari pekerjaannya jalan di pinggir pantai itu. Setelah beberapa lama saya bosen juga. Iya. Saya pernah naik motor sampai Timor Leste 3 bulan. Naik Dari motor? Bali sama istri saya, saking jenuhnya. Iya. Iya, berangkat 1 bulan, di Timor Leste 1 bulan, pulang 1 bulan naik motor. Nggak ada keterikatan. Nggak ada apa-apa keterikatan. Ya? Jadi mau kemanapun Iya, berdua iya. naik sepeda motor. Dan saya selama 3 bulan nggak pernah tidur di hotel. Ya tidurnya di pom bensin, di Iya, masjid, iya, kadang iya. di rumah orang. Iya. Memang saya buat seperti itu. Iya betul. Bosen, pulang ke sini lagi. Lama-lama kok saya kepikiran, ini trotoar kok rumputnya menjalar sampai ke tengah-tengah gitu. Saya pertama iseng beli sabit lah sama sapu, sama garukan itu. Ternyata rumputnya udah terlalu kuat, udah terlalu disabit nggak Iya, mampu. sudah kuat Ya saya mencoba beli mesin potong rumput. Beli sendiri. Iya, beli sendiri. Ya, mesin beli sendiri, bensin sendiri, semuanya sendiri. Iya. Terus, ya saya setiap hari tak jadikan kegiatan. Saya berangkat biasanya jam 6 lah sampai jam 9. Nanti sore jam 3 sampai jam 4 lagi. Itu terus Gitu ya. terus setiap hari. Terus kenapa Pak Sabar ini memutuskan untuk konsisten? Iya. Konsisten. Iya, Jadi betul. terus setiap Iya, hari iya. apakah tidak jenuh gitu? Saya nggak tahu kok, kayaknya nggak jenuh ya. Kadang saya malah pengen cepet-cepet pagi. Pengen cepet-cepet berangkat motong rumput. Ya nggak tahu, mungkin saking nganggurnya lah. Iya. Terus saya intinya pengen sehat lah. Saya intinya tujuan utama kan cari keringat lah. Biar sehat gitu. Iya. Dan sekarang kan masih di area di arah timur ya, Iya, masih di arah iya, timur iya. ya. Ada kemungkinan nggak selain di daerah timur akan ke Ada. lapangan-lapangan, Iya, pusat semua. kota, Saya taman mungkin kota? akan jalan kemana saja lah. Kadang itu kan seperti kemarin di Ida Bagus Mantra. Itu kan Iya. ada komentar, Pak Sabar, di jalan Ida Bagus Mantra banyak sampah. Sampai begitu Iya, ya saya paginya netizen ya. meluncur ke sana gitu. Oh iya, berarti ada media sosial. Iya, itu tak tulisi aktivis sosial itu. Oke, Saya berarti buat sebulan yang lalu. jadi masyarakat memberi info dari Iya, media iya, sosial. iya. Pak Sabar sini banjir. Ya, saya datang. Oh, kalau Itu banjir? di Ketewel itu kan ya banjir itulah, banjir luapan karena sampah menutup Oh. gorong-gorong gitu kan. Iya. Saya meluncur tak Membersihkan iya, sampah membersihkan. juga. Iya, ya apa saja lah. Luar biasa ya. Oke, luar biasa. Oke, nanti kita lanjut di Oke, segmen iya. kedua. Masih ada cerita-cerita Iya, seru ya Pak iya. Sabar, sampaikan ke masyarakat. Iya. Oke. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bincang-bincang bersama Pak Sabar Suharno. Seru Iya. nih, bincang masalah kebersihan lingkungan yang Iya. dilakukan sendiri, tapi untuk daerah-daerah yang sebetulnya tidak harus Iya, sendiri iya. dilaksanakan gitu, Iya, dilakukan. Nah, luar biasa. Biasanya Pak Sabar ini melaksanakan kegiatan itu dibantu siapa? Sendiri aja Iya. atau mungkin istri? Iya, anak? sendiri. Sendiri aja. Sendiri anak, istri. Anak kerja semua di Jakarta. Berapa putra putri? Saya 4. 4 ya. Iya, laki-laki 2, perempuan 2, yang udah kerja 3, yang masih sekolah 1. Yang 3 sudah Sudah, mandiri iya. ya. Luar biasa ya. Biasanya dalam sehari itu Pak Sabar bersih-bersih trotoar Iya. ya itu menghabiskan waktu berapa jam? Ya, 6 jam lah. 6 jam? Iya, pagi 6 jam, sore 6 jam. Pagi saya berangkat jam 6, kadang setengah 6 udah berangkat. Kadang kalau saya nggak bisa tidur itu, jam 4 saya berangkat. Pakai lampu ini, saya motongi rumput jam 4 Jam 4 pagi. subuh? Iya.
kadang saya memang mengarah suasana pagi, jadi lebih nggak panas. Lebih gitu. nyaman Iya, juga lebih ya, nyaman. bersih-bersih Iya. ya. Jam 9 saya pulang, nanti istirahat, tidur dan lain sebagainya. Jam 3, setengah 3 itu saya berangkat lagi. Nanti pulang setengah 7 sampai matahari tenggelam itu. Iya, iya. Gini Pak Sabar, biasanya kan kalau di Bali itu jam 5 gitu Iya. sudah ada dinas Iya, kebersihan ada. itu Sering ketemu kan. kita. Sering ketemu Sering ya. ngobrol juga Nah, kadang. Jadi Pak Sabar fokusnya bersihin apa? Sedangkan Iya, kan iya. sudah ada yang nyapu. Iya, setelah saya berjalan itu, saya akhirnya tadinya saya merata. Jadi kadang sampah tak bersihin, tak kumpulkan. Setelah berjalan akhirnya saya fokus ke trotoar karena trotoar itu tak lihat sedikit terlupakan. Jadi tukang sapu itu fokus nyapu. Mereka nggak nyabut rumputnya, nggak motong rumputnya gitu. Jadi mereka fokus nyapu daun-daun yang jatuh gitu ya. Iya, iya. Akhirnya sekarang saya fokuskan motong rumput trotoar karena yang lainnya sudah ada. Ada yang mengerjakan ya. Khusus motong rumput itu benar-benar sedikit terabaikan lah. Pengalaman saya begitu sih. Oh, jadi ya permasalahan rumput itu Iya. ya karena yang dinas kebersihan yang biasanya sapu-sapu jalan nggak ngurusin rumput Enggak, ya. mereka hanya nyapu, murni nyapu. Tak lihat seperti itu di Iya, lapangan iya. sih. Jadi Pak Sabar memutuskan untuk membersihkan Iya, fokus ke rumputnya. motong rumput. Kadang kan banyak beberapa titik itu rumput menjalar ke trotoar hampir 100% ketutup. Lah itu yang tak utamakan. Iya, iya. Ini banyak komentar-komentar netizen Iya. gitu yang mungkin menyalahkan pihak. Iya. Itu gimana Iya, tanggapan? saya kadang sendiri nggak enak. Jadi kan saya buat akun TikTok, kadang saya live streaming terus itu. Saat Setiap itu saya live streaming terus. Lah itu terus rekamannya tak download, tak upload gitu kan. Lah tak upload lagi itu banyak komentar hampir 90% menyudutkan pemerintah. Jadi saya malah nggak enak saya. Rasanya saya nggak enak gitu loh, kok menyalahkan pemerintah gitu. Iya, iya. Jadi saya kadang sampai nggak enak sendiri gitu. Iya, mungkin salah paham atau Paham salah mungkin. pengertian Iya, ya. salah pengertian. Padahal Pak Sabar ini sebetulnya untuk kegiatan, Untuk kegiatan sendiri saja. ya. Iya. Gitu. Nggak ada tendensi apapun, nggak sama Iya, sekali. iya, iya. Tapi dari pemerintah ada nggak Sementara ini apa belum. ya? Sementara ini. mengajak kerjasama untuk Belum. belum ya. Ini hanya untuk apa ya kegiatan Iya, sendiri iya. untuk bersih-bersih Iya, lingkungan. malah ya. ada 2 lembaga yayasan itu mengapresiasi, menghubungi saya lewat DM, terus minta WA, datang ke rumah saya. Hmm. Itu Yayasan Keluarga Kabar Baik sama Yayasan Forum Hindu Bersatu itu. Iya. Itu sampai Yayasan Keluarga Baik itu memberi tawaran saya mau membelikan pick up kalau memang Pak Sabar butuh itu. Oh. Cuman saya nggak butuh, Iya, ya masih belum. masih ya. belum. Iya, Jadi iya. karena saya memang kalau pakai pick up malah saya jadi repot sekali. Betul, Harus betul. buang rumput, mungkin Iya, macet gitu iya, loh. Iya. Pokoknya apapun yang sesimpel yang Iya, bisa saya sangat Pak simpel. Sabar Iya, lakukan iya, gitu. iya. Nah, kalau Pak Sabar biasanya bersih-bersih di daerah mana ya? Seandainya daerah Ketewel Iya, katakan. ketewel ya. Ada nggak masyarakat yang ikut mungkin membantu? Ya gitu? mungkin ini kan kebetulan ini hari ke-100 ini, kebetulan. Hari Iya, ke-100 Iya, melaksanakan Iya. kerja bakti sendiri. kerja bakti ini pas diundang ini hari ke-100. Hari Ya mungkin ke-100. ada 3 kali lah. 3 kali orang datang membantu. Membantu. Iya. Iya. Luar biasa ya. Eh. Kan memang sangat membantu masyarakat sekitarnya Iya. untuk juga terlihat agar lingkungannya bersih Iya. gitu. Itu biasanya tak amati trotoar yang penuh rumput itu yang kebunnya kosong. Oh. Yang ada rumahnya biasanya nggak itu sih, yang kebunnya Yang- kosong. Di sana tumbuh pohon-pohon besar, semak belukar biasanya terus merambat sedikit demi sedikit gitu kan. Karena kata mereka yang punya nggak tahu orang mana itu kan. Oh. Biasanya seperti itu. Berarti untuk saat ini Pak Sabar hanya masih di daerah timur Iya. sampai di Iya, Ketewel. sampai Gianyar Ketewel itu. Ini sudah di hari Mantra itu. ke-100 ya. Hari ke-100 ini. Besok mungkin mau pindah lokasi di mana? Ya, Kan situ udah bersih semua, iya. udah terus dibersihin. Iya. Gitu. Ya nanti mengalir. Rencana kan saya kemarin jalan-jalan ke Kutu yang lewat bebas itu. Dari Sanur ke Kutu itu juga lurus, banyak itu. terus Ya, nanti saya ke sana lah juga. Tapi semakin jauh. Nggak apa-apa kan untuk kegiatan. Saya
di Bali mungkin saya ibaratnya orang baru sih ya, rasanya nggak ada istilah jauh, rasanya menikmati terus sambil jalan-jalan. Iya, mencintai apa yang kita kerjakan Iya, ya. Gitu. Istri keberatan nggak sih? Istri enggak, istri seneng malah. Oh, Iya, malah justru seneng. ini ya apa Iya. merasa mungkin biar nggak jenuh ya. Iya, nggak Tiap jenuh. hari ketemu aja nggak ada Iya. kegiatan ya Ibu ya. Jadi dengan ada kegiatan ini juga kan ada apanya ya, ada luar biasa dari masyarakat, ada apresiasi Iya, juga betul, dari betul, masyarakat gitu. betul. Yang saya herankan punya ide seperti itu memang cita-cita atau memang tiba-tiba aja Enggak, tercetus tiba-tiba gitu? saja. Ya itu tadi setiap hari jalan di trotoar pantai itu kok lama-lama kepikiran gitu. Mungkin karena latar belakang saya petani sih ya. Oh, Kan saya iya. lahir di desa petani. Jadi ini peralatannya tuh apa sampai Iya, saat ini apa saya aja? peralatannya sangat simpel saja. Sapu, sekop, garukan, sama mesin potong rumput saja. 4 Empat ini Empat saja. alat Empat itu. itu saja. Jadi udah praktis ya. praktis, iya. dengan alat yang cuma 4 tapi luar biasa Iya. apa ya manfaatnya. Iya, mungkin akhir-akhir ini tak tambahi. Waktu itu kan saya motong rumput, ada lagi lampu merah macet, potongan rumput saya itu terbang kena mobil. Terus Yang punya mobil turun, ngasih tahu, Pak, hati-hati lah. Hampir itu setelah itu saya kepikiran, saya beli paranet, jadi sekarang tak akali, jadi nggak sampai ke jalan, Iya, jadi tak biasa- tambahin paranet itu alatnya. kayak di luar negeri ya, Iya. biasanya kalau potong-potong pohon Betul, gitu, iya. jadi Itu pasang sampai ada yang paranet. komentar yang lagi TKW Jepang itu kayak di Jepang katanya, Iya, ada betul. paranetnya. Ada paranet, Iya. jadi yang lewat pun aman. Iya, iya. Keren loh. Bahkan saya pernah lihat beberapa dinas itu motong rumput juga nggak pakai begitu. Jadi Berarti alat di Bali, lebih canggih. berarti yang memulai adalah Pak Iya. Sabar ya dengan menggunakan, ya karena di luar negeri begitu Iya. ya. Terus banyak yang komentar di belakang juga begitu, di bawah itu komentar, saya kejadian pernah kena kerikil gitu kan, lagi naik motor kena kerikil Iya, gitu. karena pemotong Rumput ya. itu kan. Jadi ada yang komentar begitu. Ini bagus nih Pak Sabar, SOP-nya ngalah-ngalahkan dinas katanya. Betul. Dan harus masang sendiri, Iya, apapun iya. sendiri. Terakhir saya beli blower, jadi nggak begitu nyapu. Saya Iya. blower itu. Keren Jadi ya. bener-bener kayak di luar negeri. Mengawali berarti ya kerja simple, Iya. bersih, rapi Bersih sekali, gitu, dan sampai debunya saja sampai kesedot, kesedot ya, kan pakai dan blower itu. mengurangi resiko mencelakai Iya, orang iya, lain. iya, Itu yang iya. terpenting Iya, ya. betul. Berarti hebat ya. Luar biasa. Jadi penasaran Pokoknya pengen disulap lihat. seperti sulap. Ya, iya, betul. Karena berawal dari Iya. sulap, apapun harus Iya. rapi, bersih, Iya. tak terlihat. Iya, gitu. itu kalau di video saya di TikTok itu saya bersihkan 1 jam, video dipercepat jadi 1 menit. Jadi kayak disulap, seret. Gerakan cepat itu. Iya, iya, iya. Luar Dasarnya biasa. pesulap sih. Dasarnya pesulap, jadi apapun yang dikerjakan seperti Seperti sulap, sulap, iya, dan betul. akhirnya menghibur masyarakat, iya. memberi manfaat Iya, kepada betul, masyarakat. betul, Luar betul. biasa. Oke, kita lanjut nanti di segmen Siap. ketiga. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Oke, Iya. berarti langsung sulap ya. Iya. Saya mau melotot nih, Iya, saya nggak mau siap. berkedip. Iya. Pokoknya saya nggak mau terkecoh saat Siap. ini. Ya. Saya punya 3 Iya. tali. Kakak milih warna apa bebas? Saya suka merah. Suka merah, ambil. Ya. Ini sama kakak ikat ujungnya dengan simpul mati. Simpul mati. Iya, membentuk lingkaran begitu seperti ini kan? Oke. Ya, ini yang kuning juga saya ikat. Nah, ini kan saya punya 3 tali. Iya. Biru, kuning, sama kakak tadi Merah. merah. Nah, ini sudah terikat masing-masing. Oke. Ini akan saya sulap. Simsalabim, abrakadabra. Saya buka, apa yang terjadi? Talinya nyambung jadi 1. Masuknya dari Ya mana, dari Pak mana Sabar? ya masuknya? Masuknya dari mana Ya, ya? begitulah sulap lah. Biasa, boleh yang di studio tepuk tangan. Ternyata apapun dilakukan simple tapi Iya. bikin penasaran Iya, ya. betul. Waduh, makanya ilmunya bersih-bersih berawal dari sulap. Iya, betul betul. juga Iya, ya. disulap. Disulap Iya. ya. Lingkungan pun disulap menjadi Disulap. bersih gitu. Iya. Oke Pak Sabar,
seandainya nih Pak Sabar kan sudah apa ya, konsisten melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk lingkungan, untuk masyarakat. Tiba-tiba pemerintah mengajak kerjasama gitu. Apakah Pak Sabar menerima kerjasama? Saya mungkin kalau kerjasama sifatnya profit untuk saya tidak. Tapi kalau pemerintah justru kerjasama mungkin ya, karena saya sepenuh hati memperhatikan total trotoar. Mungkin kalau kerjasama minta ide dari saya, mungkin malah saya terima. Jadi saya banyak beberapa ide yang menurut saya orang nggak tahu karena mereka tidak menekuni trotoar itu. Contoh, itu tukang sapu, itu mereka suruh nyapu bersih sampai pasir-pasirnya. Nah, mereka tukang sapu itu dikumpulkan di satu titik di trotoar. Nanti beberapa hari berkala akan diangkut oleh truk pengangkut sampah itu yang daun-daun dan pasir sedikit-sedikit itu. Oh, yang dikumpulkan. Iya. Kenyataannya itu kadang pasirnya itu numpuk di sana. Jadi yang diambil oleh truk itu hanya daun-daunnya saja. Bahkan itu sampai numpuk, sampai kalau di bawah itu bisa satu mobil pick up. Itu bahkan bukan hanya sebulan, bertahun-tahun kadang. Dan itu kadang karena tukang sampah memulai buang sampah di situ, kadang penduduk ikut buang di situ. Oh, dipikirnya itu tempat sampah. Dikira, gitu. Iya gitu. Jadi sebenarnya saya banyak ide ketemuan di lapangan. Iya, lebih ke situ ya, lebih bukan ke situ. Untuk menerima tidak, bayaran. kalau saya untuk menerima bayaran saya tidak. Saya sudah non profit lah, sudah tak niati. Kalau mungkin justru ide mungkin saya akan memberikan pengalaman saya di lapangan. Seperti ide paranet tadi biar aman, terus pakai blower tadi. Itu kan sebenarnya efektif sekali. Sangat-sangat bermanfaat betul. Mengurangi resiko mengurangi resiko. Karena sudah pengalaman beberapa kali betul. Saya kan karena totalitas lah sepenuh hati, jadi saya seperti tahu persis lah masalahnya apa ini di trotoar gitu loh. Iya. Jadi lebih ke mungkin ide-ide apa yang kalau bisa... memang mereka mau ya saya justru akan memberikan ide lah, kerjasama dalam bentuk seperti itu. Kalau saya mau dibayar kayaknya saya sudah enggak lah. Saya sudah memang tak niati non profit. Iya, seperti sulap, saya harus tahu kapan berhenti mencari profit. Iya, betul. Saat dibutuhkan benar-benar di ini, kita tidak mau terus fokus atau mencari cuan atau mencari keuntungan di situ gitu. Ada waktunya untuk berhenti cari cuan. Iya, betul, luar biasa. Nah, dengar-dengar ibu, istrinya Pak Sabar juga suka bersih-bersih juga di daerah Campuhan. Iya, Pura Campuhan. Iya. Itu kan ceritanya waktu itu saya bersihkan trotoar Pantai Padangkala itu dari ujung pelabuhan sampai ujung sungai apa itu Ayung apa ya? Iya, sampai masuk Pura, kan Pura itu di ujung trotoar itu. Ya itu terus mahagurunya sama mangkunya itu datangi saya. Ini dari mana gitu, saya cerita. Ya saya suka rela saja gitu. Terus saya malah menawarkan. Besok saya tak bersihkan puranya yang rumputnya banyak gitu. Oh iya, terus akhirnya saya bersihkan puri itulah beberapa hari. Terus istri saya tak kenal kan, malah istri saya seneng keterusan bersih-bersih nyapu-nyapu setiap hari untuk kegiatan. Luar biasa ya, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata ya, karena memang mencintai kebersihan, mencintai lingkungan. Jadi apapun yang kita lakukan kalau itu berdampak buat lingkungan tuh luar biasa kepuasan batin mungkin ya, Pak Sabar ya. Iya betul sih ya, karena saya hampir membersihkan trotoar itu seneng rasanya. Gitu. Kayak sulapan kan, tadinya trotoar penuh rumput, 1 jam kemudian bersih. Disulap. Jadi kayak puas gitu rasanya. Anak-anak gimana melihat kegiatan? Anak-anak support, kadang ya anak-anak ngirimi uang untuk beli bensin gitu. Iya, support iya. Kemarin mesin blower anak yang belikan. Iya. Jadi anak-anak support lah, seneng. Itu luar biasa kebaikan dari Pak Sabar dan keluarga ya, sehingga kita memang sekeluarga merencanakan mau menetap di Bali sampai akhir hayat. Jadi anak juga sekarang kalau pulang kampung bukan ke Jawa tapi ke Bali. Ke Bali. Ya, luar biasa ya. Pak Sabar ini memutuskan untuk tinggal di Bali, ternyata memberi manfaat juga bagi lingkungan ya. Itu yang sangat luar biasa. Kayak bule menganggap Bali sebagai Las Paradis. Las Paradise. Kalau turun bandara kan ada tulisannya itu Las Paradise. Ya, luar biasa. Waduh. Ibu bangga ya punya suami seperti Pak Sabar ya, makanya ibu juga seger bersih loh. Iya, betul. Iya. Bersih luar biasa Pak Sabar. Berarti seandainya ada pemerintah yang
meminta bekerja sama untuk ide aja. Ide-ide lah, ya. mungkin saya malah ya banyak ide lah sebenarnya karena saya hidup di trotoar, jadi saya mungkin tahu persis lah kendala apa di trotoar gitu. Oke. Jadi kedepannya Pak Sabar akan tetap konsisten sampai kapan ini untuk kegiatan bersih-bersih? Jangan-jangan lama-lama seluruh Bali nih dibersihin sama Pak Sabar. Iya, kayaknya begitu. Saya memang niat sampai akhir hayat akan bersihkan trotoar. Ternyata mungkin saya sampai nggak mampu pegang mesin potong rumput, saya akan sambil jalan saja, sambil duduk, sambil apa, mau bersihkan rumput kan nggak sulit lah. Di desa-desa saya orang-orang tua juga kan juga kegiatan membersihkan rumput sampai tua. Luar biasa. Ya saya kayaknya kok punya cita-cita pengen sampai tua untuk kegiatan. Betul. Aduh, luar biasa. Aduh, sudah nggak ada yang saya tanyakan lagi karena luar biasa gitu loh, apa yang Pak Sabar lakukan itu benar-benar tulus gitu, tidak pamrih. Gitu. Itu yang sangat luar biasa. Semoga semesta membalas segala kebaikan Pak Sabar. Terima kasih sudah hadir di Bali Now, tetap menjaga kebersihan Bali dan tetap Bali akan menjadi last paradise buat Pak Sabar dan keluarga. Matur suksema. Sami-sami. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang bermanfaat kami. Semoga apapun hal-hal baik yang kami bincangkan tadi mampu memberikan informasi bagi masyarakat semua. Saya Nisyanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.